Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Rekan-rekan, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah Ya, baik. Alhamdulillah. Kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung pada acara webinar dengan tema pengelolaan keuangan sederhana bagi UMKM dan pelatihan HKI. Yang terhormat kepada Ibu Puji Subekti, SSI, MSI, MOS. Yang terhormat Ibu Mega Mirasa Putri Cahyanti, MM, MSC. Dan yang terhormat kedua pemateri kita hari ini, yaitu Bapak Ditya Wardana, SHMM, dan Bapak Muhammad Zainuddin, SSI, MKOM, maaf. Dan juga yang kami banggakan seluruh tenan inkubasi bisnis Asia Malang yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat-Nya kita masih berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para pemateri yang luar biasa ini, meskipun harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Dengan sangat antusias sekali, pada hari ini saya Mita Fadilah akan memandu acara kali ini hingga selesai nanti. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah sambutan, yang kedua ada pemaparan materi, yang ketiga sesi tanya-jawab, dan yang keempat adalah game penutup. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita memanjatkan doa agar acara dapat berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam acara sambutan dari Ibu Puji Subekti, SSI, MSI, atau Ibu Mega. Oke, sambutan dari saya, Mbak. Oh ya, silahkan Ibu. Baik. Terima kasih Mbak Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ditya dan Pak Zain. Terima kasih untuk waktunya untuk pembicara kita hari ini. Memang sengaja saya pilihkan di akhir-akhir nih Pak Zain sama Pak Ditya untuk menjadi guest star gitu ya. Karena memang ini adalah program minggu depan adalah program terakhir kami untuk program dari Inkubator Bisnis Asia yang kami persembahkan kepada tenan kami, yaitu para UKM-UKM yang ada di Kota Malang, Bapak-Bapak. Jadi mungkin bisa sambil berkenalan. Ini adalah salah satu pembicara kami yang akan berbicara mengenai HKI yang pastinya akan bermanfaat sekali untuk para UKM ya dalam mengembangkan bisnisnya. Kemudian yang kedua adalah berbicara mengenai pengelolaan keuangan yang pastinya juga sangat dibutuhkan untuk kelancaran bisnis. Nah, sedikit informasi saja. Jadi pada saat penutupan nanti program kami akan melaksanakan pameran. Jadi Bapak Ibu para tenan yang sudah bergabung dengan kami mulai dari bulan Agustus sampai bulan Oktober, jadi total 3 bulan ya bergabung. Kemudian maka kita akan persembahkan, yaitu adalah pameran yang akan memamerkan produk-produk dari Bapak Ibu semua. Jadi kita akan fasilitasi program ini, yaitu di kampus Asia, yang akan kemudian dibuatkan sebuah stand pameran gitu, dan akan berlangsung selama 1 hari penuh. Acara ini insya Allah akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Desember. Jadi nanti kita akan mengajukan lagi untuk pertanyaan selanjutnya untuk program ini. Kira-kira Bapak Ibu yang bersedia untuk bergabung dalam pameran ini ada siapa saja. Dan yang menariknya adalah pameran ini selain bisa Bapak Ibu bisa berjualan, di sana juga kami akan mengundang para investor yang kemudian bisa menentukan apabila bisnis dari Bapak Ibu semua ini dapat didanai oleh para investor tersebut. Nah, sehingga ke depannya supaya program pembinaan ini bisa berjalan dalam jangka waktu yang panjang gitu ya Bapak Ibu. Jadi kerjasama kita kalau bisa selama 1 tahun ini bisa berjalan dengan lancar, karena setelah ini kita sudah setelah pendampingan, jadi ini adalah program pendampingan. Setelah pendampingan maka kita akan melakukan mentoring. Jadi mentoring ini bisa dilakukan perorangan. Jadi one by one, kira-kira konsultasi bisnisnya apabila ada permasalahan, apabila butuh jaringan yang ingin dibangun
dibangun terhadap eksternal itu bisa kita fasilitasi, atau mungkin apabila ada kebutuhan yang lain-lainnya mungkin kita bisa fasilitasi, kita bisa diskusikan bersama. Oke, mungkin itu saja sambutan dari saya, Mita. Minggu depan, hari Sabtu depan akan ditutup oleh pelatihan membuat landing page atau web secara sederhana, karena memang pemerintah kita ini menuntut para UKM-nya untuk kemudian go digital ya. Jadi alangkah baiknya kalau Bapak Ibu sudah mulai berjualan di marketplace, sudah punya media sosial, harus dilengkapi dengan website ya. Website itu pastinya nanti bisa juga mengakses yang pangsa pasar yang lebih luas lagi. Jadi mungkin itu saja materi dari saya, sambutan dari saya. Saya kembalikan ke MC, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mit. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih sambutannya untuk Ibu Mega. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi pemaparan materi yang pertama oleh Bapak Ditya Wardana SEMM. Beliau merupakan praktisi bisnis. Ya, terus saja kita sambut Bapak Ditya Wardana SEMM. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Mita. Selamat siang. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah Pak. Ya, bisa langsung dimulai Pak ya. Oke, bisa. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Mita. Kemudian juga selamat siang bagi teman-teman semua dan Bu Puji selaku ketua dari inkubator bisnis, dan juga ada Bu Mega, dan juga ada Pak Zen juga. Nah, ini luar biasa sekali ya. Pasti materi yang akan teman-teman dapatkan pasti sangat bermanfaat ya. Jadi jangan sampai apapun materinya itu, jangan sampai teman-teman ini dianggap materi ini hanya materi yang sepele ya. Terutama apa yang akan saya sampaikan ini adalah terkait dengan pengelolaan keuangan sederhana bagi UMKM, ya kan. Nah, sebelumnya mungkin saya pengen tahu dulu ya, mungkin teman-teman ini usahanya rata-rata di bidang apa? Mungkin bisa sambil dijawab di chat. Saya pengen tahu aja sih. Bidangnya mungkin ada yang di bidang kuliner atau mungkin ada di bidang startup. Oh, ada jasa pelatihan manajemen. Wah, luar biasa sekali. Ada lagi mungkin jasa branding. Oke. Ada lagi rumah makan, luar biasa, kuliner. Oke, agensi travel, kuliner, kerajinan. Oke. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi ada berbagai macam bidang di sini ya. Dan tentunya untuk bisa mengembangkan usaha kita ya, salah satunya itu pastinya kita membutuhkan yang namanya laporan ya. Jadi sebenarnya laporan keuangan ini bukan hanya bisa dilakukan oleh anak akuntansi, tidak ya. Tapi siapapun bisa mempelajarinya, ya kan? Karena pada intinya adalah ketika kita memahami dasar utamanya, insya Allah kedepannya kita bisa berkembang ilmu tersebut, ya. Nah, kemudian saya juga mau share screen terkait materi kita hari ini. Sebentar, saya izin share screen dulu. Nah, oke. Ya, apa kelihatan ya PowerPoint saya? Sudah Pak, kelihatan. Sudah ya, oke. Nah, jadi materi kita hari ini adalah terkait dengan laporan keuangan sederhana bagi UMKM. Ya, jadi memang UMKM ini kendala utamanya ya teman-teman ya. Jadi banyak artikel yang menyatakan bahwa kendala utama dari UMKM ini adalah dalam pengelolaan ataupun manajemen keuangannya. Ya, jadi banyak UMKM itu yang masih belum menerapkan pembukuan sederhana, ya, yang dimana pembukuan ini pasti tujuannya adalah untuk membuat sebuah laporan keuangan. Ya, laporan keuangan yang dituntut untuk UMKM, ya, ini berdasarkan dengan ilmu akuntansi, ya.
dia itu didasarkan oleh SAK EMKM ya, atau standar akuntansi entitas mikro, kecil dan menengah ya. Jadi cukup 2 laporan aja sekarang ya untuk UMKM itu, yaitu laporan laba rugi dan laporan neraca. Nah, pasti nanti akan saya bahas lebih lanjutnya. Jadi pada intinya laporan keuangan ini penting banget bagi UMKM ya. Sangat penting banget karena kenapa? Karena laporan keuangan ini bisa apa ya, kasarannya bisa membuat kita mengetahui keadaan usaha kita sekarang ada di mana. Posisi usaha kita sekarang itu ada di mana. Nah, kita bisa melihat itu ya kan, kita bisa mengetahui kinerja usaha kita. Nah, dari laporan keuangan ini, ya kan, apakah bulan ini benar nggak kita benar-benar laba nggak, gitu kan? Apakah bulan ini kita rugi, ya kan? Gimana kita bisa melihat fluktuasi dari perkembangan usaha kita per harinya, ya kan? Bahkan dari pembukuan ataupun dari laporan keuangan yang sederhana, ya, kalian itu bisa mengetahui kira-kira kalau misalkan yang seperti yang mungkin di bidang kuliner ya, ataupun di bidang tadi ada bidang kerajinan, bahkan teman-teman itu dari laporan ya, dari laporan ataupun dari pembukuan akuntansi sederhana ya, teman-teman itu bisa mengetahui kira-kira dari semua produk kita ya, kira-kira mana yang paling laris, mana yang paling diminati oleh customer kita. Nah, sehingga kita bisa melakukan inovasi ke depannya. Jadi sebenarnya laporan keuangan ini pada intinya adalah membantu kita untuk mengambil sebuah keputusan. Itu inti dari laporan keuangan bagi kita, ya kan, bagi UMKM utamanya di sini, ya. Jadi kasarannya itu angka-angka yang tertulis ya mungkin hanya sebuah nominal yang akan tertulis di laporan keuangan, kan seperti itu. Tapi dari angka-angka nominal tersebut, Anda bisa mengambil sebuah keputusan, ya kan. Contohnya aja, saya mau memanfaatkan sosial media seperti yang disampaikan sama Ibu Mega tadi, ya kan. Saya memanfaatkan digital marketing, ya kan. Oh, saya tapi nggak punya waktunya, saya nggak punya ilmunya. Oke, saya mau menyewa jasa digital marketing, misalkan seperti itu. Nah, bagaimana Anda bisa melakukan mengeluarkan biaya digital marketing kalau Anda nggak tahu, ya kan? Uang saya itu cukup nggak, ya kan? Uang saya itu cukup nggak untuk saya menyewa jasa digital marketing, misalkan seperti itu, ya kan? Jangan-jangan, duitnya ada kok, ada kok duitnya segini. Kira-kira kalau dipakai untuk marketing, untuk biaya marketing, apakah tidak akan mempengaruhi operasional Anda di hari berikutnya atau bahkan di periode berikutnya? Nah, itulah laporan keuangan. Manfaatnya di situ, ya kan? Dan yang paling utama lagi tentunya adalah kita ingin melihat labaku itu piro sih, berapa sih? Kan kita pasti ingin tahu seperti itu. Karena apa? Ya. Karena apapun bentuk usahanya, apapun bidangnya, pasti kita itu adalah profit motif, ya. Di mana kita itu tujuannya adalah memaksimalkan laba kita, ya kan? Kita mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Pasti itu adalah tujuan dari usaha yang kita buat, ya kan? Entah itu tadi ada yang training, ya kan? Ataupun ada yang kerajinan, ada yang rumah makan, ada yang kuliner dan lain sebagainya, ya kan? Pasti tujuan kita adalah terkait dengan laba. Pasti seperti itu, ya kan? Nah, Anda bisa melihat laba Anda itu dari mana? Tentunya dengan laporan keuangan, ya kan? Dari laporan keuangan yang pasti harus diawali dari adanya sebuah pembukuan, ya kan? Pembukuan sederhana. Nah, apakah manfaat dari laporan keuangan itu cuma itu saja? Tidak. Ya, seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Mega, itu merupakan sebuah event yang keren ya. Jadi nanti teman-teman bakal ada sebuah event, ya big event, kalian bakal memamerkan produk kalian dan bahkan dikenalkan oleh seorang investor. Wah, keren banget. Dan itu merupakan momen yang kasarannya itu momen yang terbaik yang bisa kalian maksimalkan, ya kan, memaksimalkan produk Anda, ya kan, dan juga memaksimalkan laporan Anda. Kenapa? Karena laporan keuangan itu ya teman-teman semua ya, itu juga menjembatani
menjembatani antara kita ya selaku pelaku UMKM ya ke bank, kemudian ke investor. Nah, laporan keuangan ini itu yang bisa menjembatani kita. Oke, mungkin teman-teman belum bisa mengakses yang namanya KUR, ya kan? KUR atau kasarnya pinjaman ya, pinjaman yang memang disediakan oleh pemerintah bagi pelaku UMKM ya. Nah, KUR kredit usaha rakyat. Nah, itu kan merupakan salah satu fasilitas yang diberikan pemerintah ya kan untuk para pelaku UMKM. Tapi apakah semua pelaku UMKM sudah bisa mengakses pinjaman itu? Ya kan? Apakah teman-teman di sini bisa mengakses? Belum tentu bisa. Karena apa? Karena tidak ada sebuah alat untuk pengambilan keputusan, ya kan? Pengambilan keputusan bagi siapa? Bagi investor dan juga bagi kreditur, ya kan? Nggak mungkin lah teman-teman ini berharap usaha teman-teman cuma segini-segini aja, ya kan? Pasti teman-teman berharap usaha teman-teman ini bakal semakin berkembang ke depannya, ya kan? Dan untuk lebih berkembang lagi, ya pasti ke depannya itu kita akan berkaitan dengan pihak ketiga. Ada kemungkinan seperti itu, ya kan? Entah itu investor, entah itu kreditur, ya kan? Nah, itu. Nah, agar investor ini bisa mengambil keputusan apakah dia bakal mau invest atau tidak ke usaha Anda, ya kan? Dan misalkan kalau Anda ingin mengakses modal untuk usaha Anda ke pinjaman di bank, ya kan? Nah, otomatis laporan keuangan yang sudah Anda buat ini itu akan membantu Anda, ya kan, untuk mendapatkan bantuan modal ini, yaitu dari investor ataupun dari kreditur. Ya, di sini kreditur mungkin saya lebih arahkan ke perbankan, ya kan? Kenapa? Karena mereka harus mengambil keputusan. Dan salah satu alat informasi yang akan mereka butuhkan adalah laporan kinerja usaha kalian. Nah, salah satu laporan kinerja usaha kalian adalah laporan keuangan, ya kan? Nah, itulah kendala yang terjadi di dalam UMKM. Ya, mereka tidak bisa mendapatkan investor, mereka tidak bisa mengakses fasilitas pemerintah terkait dengan pinjaman untuk usaha rakyat, ya kan? Dikarenakan pengelolaan keuangannya yang masih buruk atau bisa dikatakan minim, ya kan? Nah, kemudian pertanyaannya adalah kenapa kok pelaku UMKM ini belum menerapkan pelaporan keuangan sederhana, ya kan? Kenapa? Nah, pertanyaan itu bisa dijawab adalah dari artikel-artikel yang pernah saya baca ya terkait kenapa kok UMKM ini sulit untuk mendapatkan investor, ya kan? Kemudian sulit untuk mendapatkan fasilitas modal ke perbankan. Yang pertama adalah para pelaku usaha UMKM ini tidak mengerti ilmu akuntansinya. Itu yang pertama kemungkinannya. Dan yang kedua adalah meskipun tahu ilmunya, tapi males untuk melakukan pembukuan itu atau untuk melakukan pencatatan tersebut, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga itu adalah nggak punya ilmunya, ya, dan males melakukannya. Sebenarnya pengen tak lempar ke ahlinya, tapi aku nggak kuat buat membayar seorang akuntan. Nah, itu dia. Nah, oleh karena itu bisa disimpulkan ya bahwa setidaknya teman-teman ini memiliki ilmunya dulu. Ya, memiliki ilmunya. Akuntansi itu seperti apa sih? Ya kan? Kita akan berbicara yang simple aja ya, dengan bahasa yang lebih mudah untuk dimengerti. Ya kan, karena akuntansi UMKM sebenarnya juga nggak ribet-ribet banget, ya kan, karena transaksi-transaksi yang terjadi di dalam UMKM itu biasanya transaksinya juga bukan transaksi yang terlalu ribet seperti perusahaan-perusahaan yang sudah berskala besar. Iya kan, biasanya transaksi yang terkait dengan UMKM kan terkait dengan penjualan, ya kan, kemudian penentuan harga pokok, ya kan. Kalau misalkan yang kerajinan, jika Anda bikin sendiri, pasti Anda harus bisa menentukan harga pokok produksi Anda berapa, kemudian harga pokok penjualan Anda berapa, dan lain sebagainya, ya kan. Dan yang paling penting adalah Anda bisa menilai kinerja usaha Anda
gimana. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu adalah harapan dari pemaparan materi saya pada hari ini, adalah di akhir dari pemaparan saya ini teman-teman bisa memiliki pemahaman ya kan terkait bagaimana sih pembukuan yang sederhana bagi UMKM. Ya kan, karena background kita berbeda-beda ya kan. Kalau kita menggunakan bahasa akuntansi pasti ribet banget ya kan. Nah, di sini saya akan menggunakan bahasa yang umum saja. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan terkait laporan keuangan itu kayak gimana sih ya kan. Kemudian pembukuan yang bisa kita lakukan itu seperti apa sih? Nah, itu. Nah, mungkin kita perlu tahu terlebih dahulu tentang akuntansi sedikit aja ya. Sedikit aja. Jadi sebenarnya akuntansi ini adalah merupakan sebuah seni ya. Seni mencatat, kasarnya seperti itu. Ya. Dan tentunya ada hal dasar yang perlu kita pahami sebelum kita bisa melakukan sebuah pembukuan dan membuat sebuah laporan keuangan. Ya, nah untuk UMKM ini, akuntansi UMKM ini berdasarkan SAKMKM yang seperti saya sampaikan ya, yang dimana UMKM itu cukup membuat 2 laporan keuangan saja, yaitu laba rugi dan neraca. Dan untuk membuat laporan tersebut tentunya kita harus punya dasarnya terlebih dahulu. Nah, dasar dari ilmu akuntansi ya bisa disebut dengan persamaan dasar akuntansi biasanya. Ya, itu adalah harta sama dengan hutang plus modal. Ini adalah persamaan dasar yang harus kita pahami terlebih dahulu. Dan kalau yang di kolom warna merah ini atau orange ini ya, aktiva atau pasiva ini adalah nama di bidang akuntansinya. Harta itu biasanya disebut dengan aktiva ya kan, hutang dan modal ini disebut dengan pasiva. Tapi kita tidak usah berpikir ke hal yang situ. Ya, kita akan membicarakan hal yang lebih simpel aja. Harta sama dengan hutang plus modal. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami terlebih dahulu, persamaan dasar dari akuntansi. Nah, harta itu bisa dikatakan sebagai dana yang kita butuhkan, kasarnya seperti itu. Sedangkan hutang dan modal ya itu adalah sumber dana kita itu dari mana ya. Jadi harta itu bisa kita artikan sebagai dananya ya, dana yang kita butuhkan. Kemudian yang sisi kanan ya, jadi harta ini saya akan menyebutnya sisi kiri, hutang dan modal ini saya akan menyebutnya sisi kanan ya. Di sisi kiri harta ini berarti akan mengartikan terkait dengan dana yang kita butuhkan. Nah, sedangkan hutang plus modal ya, ini adalah sumber dari dana kita itu dari mana ya. Contoh simpelnya saja, kalau kita misalkan buat sebuah kasus, misalkan teman-teman membutuhkan dana sebesar 100 juta untuk membangun sebuah usaha. Nah, 100 juta itu adalah kan dana yang Anda butuhkan tuh ya, berarti dia adalah harta. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah 100 juta ini bisa saya dapatkan dari mana? Nah, itu dia. Apakah saya punya uangnya? Ya, kalau Anda punya semuanya, saya punya kok dana 100 juta. Ya, berarti harta sama dengan modal Anda. Kenapa? Karena Anda tidak berhutang sama sekali. Ya kan? Sisi kiri dan sisi kanan dia akan selalu balance, akan selalu imbang. Itulah persamaan dasar akuntansi. Ya, debit kredit dia itu nilainya harus seimbang. Ya, contoh lagi, Anda 100 juta tadi ya, Anda membutuhkan dana 100 juta untuk membuat sebuah usaha. Ya, waduh, duitku 30 juta. Nah, berarti bisa dikatakan harta Anda yang dibutuhkan adalah 100 juta, ya kan? Modal Anda cuma 30 juta. Otomatis dana selanjutnya adalah dari hutang, yaitu 70 juta. Jadi mau harta sama dengan modal atau harta sama dengan hutang atau harta sama dengan hutang plus modal, ya. Sisi kiri dan sisi kanan itu akan selalu sama. Nah, ini adalah panduan untuk membuat laporan keuangan nanti. Sisi harta dan sisi hutang plus ditambah dengan modal itu harus sama nominalnya. Nah, logika simpelnya seperti itu. Anda membutuhkan dana 100 juta, ya. Nah, kemudian sumber dana 100 juta saya itu dari mana saja?
Nah, seperti itu. Oleh karena itu, sisi kiri dan sisi kanan itu harus seimbang. Simpelnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian ketika kita sudah memahami persamaan dasar akuntansi ini, ya, kemudian hal yang harus Anda pegang sebagai seorang entrepreneur atau sebagai seorang wirausaha adalah Anda harus memegang prinsip kesatuan entitas ekonomi. Itu istilah di akuntansinya. Tapi istilah simpelnya, istilah umumnya adalah satu kesatuan ekonomi itu ada, entitas ekonomi itu adalah, ya, Anda jangan sampai menggabungkan, ya, menggabungkan keuangan usaha Anda dengan keuangan pribadi Anda. Itu yang harus Anda pegang. Ya, jadi harus ada pemisahan di sini. Pemisahan mana yang keuangan untuk usaha Anda dan mana keuangan untuk pribadi Anda. Jangan sampai ini tercampur. Ya, satu sama lain ini jangan sampai tercampur. Karena apa? Ya. Nah, ini juga menjadi salah satu kendala bagi UMKM, ya. Mereka itu mencampurkan antara uang pribadi dengan uang usaha. Nah, jeleknya adalah dengan cara seperti itu, kita tidak akan bisa melihat kinerja dari usaha kita. Jadi satu, ya kan? Sehingga kita tidak bisa tahu, ya kan? Sebenarnya usaha kita ini itu sudah sampai mana sih, ya kan? Yang dihasilkan dari usaha kita ini berapa sih? Kita tidak akan bisa melihat itu. Karena apa? Karena tercampur itu tadi. Antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha kita. Nah, itu harus ada pemisahan. Yang buat usaha, jadikan usaha. Ya, yang pribadi, yang pribadi. Kalaupun Anda kasarannya Anda menggunakan uang pribadi untuk usaha Anda harus mencatatnya sebagai injek modal. Berarti Anda menambahkan modal usaha Anda dan ojo dicawik-cawik maneh. Seperti itu teman-teman semua. Pak, ya. Maaf, Pak. Ya. Itu PPT-nya boleh di slideshow, Pak. Karena katanya ada yang nggak kelihatan gitu. Oh gitu ya? Oke, ya, oke. Pak. Mohon maaf. Oke, Pak. Maaf, Pak ya, mau motong. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini ya. Oke. Nah, jadi kembali lagi harus ada pemisahan antara keuangan usaha Anda dengan keuangan pribadi Anda. Agar Anda bisa menilai, ya, kinerja dari usaha Anda itu seperti apa. Sudah menghasilkan berapa. Itulah yang terpenting. Ya, oleh karena itu, itulah yang disebut dengan prinsip satu kesatuan entitas ekonomi. Ya, jadi harus ada pemisahan. Nah, apakah itu maksudnya? Berat? Apa itu maksudnya saya nggak boleh ngambil ngambil duit dari hasil usaha saya? Lu boleh, tidak apa-apa. Tapi kan itu ada pencatatannya. Entah itu kasarannya, saya bisa mengambil gaji saya, istilahnya, ya kan? Gaji saya sebesar sekian persen dari keuntungan. Nah itu it's okay, tidak ada masalah, ya. Nah jadi harus ada kedisiplinan di sana, ya. Pemisahan itu bukan berarti Anda tidak bisa mengambil keuntungan atau Anda tidak bisa mengambil uang dari usaha Anda, ya. Tapi ketika Anda memang ketika Anda mau mengambil, ya, kasarannya itu ya bisa Anda sebut sebagai gaji Anda tiap bulannya. Iya kan? Sehingga di situ Anda harus disiplin. Saya tidak akan bisa mengambil kalau bukan waktunya saya gajian. Nah, itu akhirnya. Ya, disitulah Anda harus disiplin terhadap usaha Anda. Ya, bukan berarti Anda ono duit sakmu ini ada uang segini tak ambil wis kayak buat beli cilok. Nah, itu jangan sampai. Jangan sampai hal itu terjadi. Ya kan? Nah, di situ Anda tidak disiplin terhadap usaha Anda sendiri. Ya kan? Nah, hal yang seperti inilah yang membuat usaha kita tidak bisa berkembang, teman-teman semua. Ya kan?
karena kita tidak disiplin terhadap keuangan usaha kita sendiri. Ya kan? Terkadang kita beranggapan, oh ini usaha saya sendiri kok. Ya kan, duitku kok. Kan seperti itu. Nah, jangan sampai teman-teman punya pemikiran seperti itu. Mungkin teman-teman, ya semoga teman-teman nggak pernah ngalami ya. Mungkin dari teman-teman ini ada yang mengalami, seingat saya, kemarin usaha saya itu laba sekian deh. Kok sekarang uangnya nggak ada ya? Uangnya habis tak pakai apa ya? Kemana ya? Kok aku nggak bisa kulak ya? Dan lain sebagainya. Nah, terkadang teman-teman punya kendala seperti itu. Ya, moga-moga teman-teman di sini nggak mendapatkan kendala seperti itu ya. Nah, hal itu terjadi dikarenakan kita tidak disiplin terhadap bisnis kita. Kita tidak mempunyai pencatatannya. Kita tidak mempunyai laporannya. Sehingga kita tidak bisa tahu, ya kan? Kinerja kita berapa, laba kita berapa yang tercatat, dan uang yang dihasilkan oleh laba ini bakal kita pakai untuk apa lagi. Kita tidak akan mempunyai planning di sana, ya kan? Dari Anda sudah mengetahui laba Anda, misalkan laba Anda 500.000 bulan ini. Oke, 500.000. Oke, dari 500.000 ini apa yang bisa saya lakukan untuk mengembangkan usaha saya ke depannya? Entah, 100.000 bisa saya pakai untuk kulaan. Yang ini bisa saya pakai untuk mungkin misalkan saya bisa membuat flyer atau bisa melakukan promosi dan lain sebagainya. Dan 300 ini bisa saya gunakan untuk dana kas kecil atau dana kas cadangan usaha saya. Nah, Anda bisa melihat itu dari mana? Dari pembukuan yang baik pastinya. Iya kan? Nah, itu adalah secara simpelnya. Jadi, utamanya ya, hal dasarnya adalah Anda harus mengetahui dua hal itu, yaitu persamaan dasar akuntansi, ya, harta sama dengan hutang plus modal. Ya, yang berarti sisi kiri dan sisi kanan dia itu harus imbang. Ya. Dan yang kedua adalah prinsip satu kesatuan entitas ekonomi, yang dimana pada intinya Anda harus ada pemisahan antara keuangan usaha Anda ya dengan keuangan pribadi Anda. Ya kan? Pokoknya jangan campur. Ya kan? Tujuannya adalah agar Anda bisa menilai kinerja dari usaha Anda. Itulah tujuannya. Ya. Nah, kemudian ini adalah beberapa pembukuan ya, beberapa pembukuan simple ataupun sederhana yang bisa teman-teman lakukan di usaha teman-teman, yaitu yang pasti ada catatan pengeluaran, ya kan, catatan pemasukan, ya kan. Kas utama ini arus kas ya. Jadi kita akan berbicara arus kasnya seperti apa. Kemudian pastinya harus ada terkait inventaris barang. Ya, inventaris barang itu juga penting teman-teman. Ya kan? Itu untuk untuk melihat aset Anda itu sudah punya aset apa saja. Ya kan? Dan nominalnya berapa. Jadi pembelian aset-aset itu perlu Anda catat. Ya kan? Kemudian juga ada stok barang. Nah, kalau yang kita bahas yang pertama, catatan pengeluaran. Catatan pengeluaran itu seperti apa? Jadi ini akan lebih simpel kalau teman-teman dibantu dengan Excel. Ya, kalaupun teman-teman tidak menggunakan Excel, it's okay, nggak ada masalah. Teman-teman bisa menggunakan buku folio. Nah, buku folio, Anda bisa melakukan itu. Ya, kalau misalkan Anda memang masih sistemnya masih manual. Tapi kalau teman-teman sudah paham Excel, 5 pembukuan sederhana ini bisa Anda lakukan dengan lebih mudah. Ya kan? Seperti itu ya. Oke, catatan pengeluaran. Catatan pengeluaran ini ya, itu berisikan terkait dengan biaya-biaya yang Anda keluarkan. Dan jangan lupa Anda harus selalu memberikan tanggal pada setiap transaksi. Dan jangan pernah menunda pencatatan. Itu yang paling penting. Ya, kalau transaksi itu terjadi saat itu, catatlah saat itu juga. Ojo ditunda-tunda. Ya kan? Dan biasakan Anda meminta nota. Biasakan seperti itu. Ya kan? Seperti itu, catatan pengeluaran. Ya. Ya, itu catatan pengeluaran di sini berarti terkait seluruh biaya-biaya yang Anda keluarkan. Ya. Dan kelima catatan ini nanti ya yang perlu teman-teman garis bawahi, ingat
ingat baik-baik adalah catatan ini adalah per periode. Ya, per periode itu bebas dari teman-teman, dalam artian bisa dalam hal bulanan, ya, bisa mungkin per 3 bulan, bisa per 6 bulan, ya kan, atau bahkan bisa per tahun. Nah, itu tergantung kasarannya teman-teman lebih suka yang di mananya. Nah, itu ya kan. Maksudnya per bulan, per 3 bulan atau per 6 bulan atau per tahun itu adalah terkait penutupan pencatatannya nanti. Nah, itu. Ya, jadi catatan pengeluaran yang pertama ini ya, jangan sampai teman-teman mencatatnya itu ditunda-tunda sekali lagi, ya. Ketika biaya itu terjadi pada saat itu, ya catatlah di hari itu. Ya kan? Tanggalnya, ya kan? Kemudian buktinya dari mana, ya kan? Dan kemudian kalau kita berbicara pengeluaran, pasti dia berada di sisi kredit. Pastinya, sisi sebelah kanan. Ya kan? Pasti nanti akan saya contohkan formatnya, ya. Tenang saja. Nah, itu catatan pengeluaran seperti itu. Kalau catatan pemasukan seperti apa, Pak? Nah, kalau catatan pemasukan berarti ya catatan ini terkait dengan seluruh pemasukan yang Anda peroleh, ya kan? Misalkan Anda dari penjualan atau misalkan dari training dan lain sebagainya. Nah, itu ada di catatan pemasukan. Nah, yang kemudian akan dibantu oleh kas utama ini, atau saya sebut dengan arus kas. Nah, kalau arus kas ini gabungan antara pengeluaran dan pemasukan. Ya kan? Jadi misalkan saya contohkan saja. Pada pulsa misalkan 100.000. Ya, mungkin pulsa untuk nomor HP khusus untuk usaha Anda misalkan, ya. Oke, ada pulsa sebesar 100.000, ya kan. Nah, otomatis Anda akan mencatatnya di catatan pengeluaran, ya, yaitu pulsa sebesar 100.000. Kemudian Anda akan mencatat di catatan pemasukan, ya, penjualan sebesar 300.000, dan jangan lupa tanggalnya. Ya kan? Kemudian Anda akan mencatatnya di kas utama, laporan kas utama atau buku kas utama Anda. Ya, yaitu penjualan 300.000 di debit, ya kan? Dan kemudian biaya pulsa di kredit sebesar 100.000. Dan nanti bakal ada saldo berarti sebesar 200.000. Dan jangan lupa untuk membubuhkan saldo awal ketika kita berbicara kas utama. Misalkan teman-teman baru memulai pencatatannya hari ini, misalkan ya. Berarti Anda harus menghitung terlebih dahulu. Kas yang Anda pegang itu ada berapa? Itu adalah saldo awal Anda nanti. Ya, mungkin teman-teman masih bingung untuk gambarannya, tapi tenang aja. Setelah ini bakal ada format, saya sudah nyiapkan formatnya ya di PowerPoint ini, jadi nanti teman-teman bisa punya gambaran yang lebih jelas. Ya, kemudian inventaris barang. Nah, ini sebuah pencatatan ya untuk membantu kita merekap seluruh inventaris yang kita miliki. Inventaris itu bisa bentuk apa? Inventaris itu bisa misalkan Anda membeli tanah, bisa Anda membeli ruko, bisa Anda membeli peralatan, Anda membeli mobil, Anda membeli motor. Dalam catatan itu untuk usaha Anda, ya kan? Oleh karena itu menjadi inventaris barang Anda. Tapi kalau misalkan kayak mungkin kendaraan yang Anda gunakan pribadi dan untuk usaha Anda, nah tidak akan masuk di inventaris barang ini. Ya, jadi mungkin inventaris barang ini bakal lebih masuk ke bisa saja mungkin mesin pengolahan, ya kan? Misalkan teman-teman yang bergerak di bidang kuliner mungkin ya, mungkin kalian punya mesin untuk packaging ya kan, untuk misalkan untuk ngesil ya, sealernya itu, nah itu merupakan inventaris Anda, karena itu Anda gunakan untuk usaha Anda beli untuk usaha Anda. Nah mungkin bisa juga terkait dengan komputer dan lain sebagainya, ya itu adalah inventaris barang. Nah itu dia. Jadi kita bisa melihat sebenarnya modal kita itu ya, itu sudah kita belikan inventaris apa saja.
Atau kasarannya modal saya adalah bukan merupakan nominal, tapi lebih ke arah barang. Nah, ini Anda bisa catat di inventaris. Sehingga Anda bisa total nominalnya berapa, oh berarti modal saya sekian sudah. Nah, inventaris itu adalah salah satunya adalah modal juga, ya kan? Nah, seperti itu. Karena itu pencatatan inventaris ini sangat penting bagi teman-teman. Ya. Kemudian stok barang. Nah, ini dia. Ini bakal terkait dengan kartu stok nanti istilahnya. Ya kan? Tentunya ini pasti sangat bermanfaat bagi teman-teman yang bergerak di bidang dagang. Ya. Di bidang dagang atau mungkin di bidang pengolahan ya. Pengolahan dari barang mentah menjadi barang jadi. Nah, stok barang ini sangat penting bagi teman-teman. Mungkin bagi teman-teman tadi yang bidang usahanya lebih ke arah jasa seperti training ya. Nah, itu mungkin untuk pencatatan stok barang ini tidak diperlukan. Tapi mungkin lebih ke pengeluaran, pemasukan dan kas utama saja. Ya kan? Nah, seperti itu. Itulah yang mungkin lebih dipakai sama teman-teman yang di bidang jasa. Tapi kalau teman-teman yang bergerak di bidang dagang dan pengolahan menjadi barang jadi, tentunya stok barang ini juga perlu. Ya, stok barang dan bahkan stok bahan. Nah, itu sangat penting buat teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Stok bahan yang pertama, misalkan bahan mentah Anda ya. Anda harus terus mengkontrol pencatatan terhadap stok bahannya teman-teman. Kenapa? Jangan sampai proses produksinya teman-teman itu berhenti karena bahan Anda habis. Oleh karena itu pencatatan terkait dengan stok bahan itu sangat penting. Stok barang. Nah, kalau misalkan di teman-teman yang bidangnya di pengolahan ya, pengolahan barang mentah menjadi barang jadi, ya, stok barang ini adalah untuk barang jadinya. Barang jadinya berapa? Dan ini ya akan membantu teman-teman untuk menentukan harga pokok yang yang seharusnya benar-benar terjadi itu berapa. Ya kan? Karena teman-teman ada stok bahan, ya catatan stok bahan, teman-teman bisa tahu bahan yang keluar itu sudah nominalnya berapa. Ya kan? Kemudian dari barang-barang itulah teman-teman bisa merumuskan, oh ternyata misalkan bahannya itu saya sudah keluar sebesar 500.000. 500.000 dan menghasilkan 50 unit barang jadi misalkan. Ya, otomatis tinggal 500.000 tadi dibagi dengan 50. Itulah harga pokoknya. Nah, itu sangat membantu teman-teman. Adanya stok bahan dan adanya laporan stok barang. Membantu teman-teman untuk menentukan berapa sih harga pokok produksi saya sebenarnya. Nah, dari bahan-bahan yang ada di stok bahan tadi itu, ya kan, untuk menghasilkan satu unit itu harga pokoknya berapa. Nah, Anda bisa melihat pengeluaran dari bahan-bahannya itu, ya kan, misalkan dikeluarkan sebesar nominalnya adalah 500.000. Ya kan, menghasilkan 50 unit. Oh, berarti harga pokoknya ya tinggal 500.000 dibagi dengan 50. Itulah harga pokoknya, teman-teman. Ya. Nah, oleh karena itu ini adalah pencatatan sederhana yang bisa teman-teman lakukan. Terus bentuknya kayak gimana? Nah, ini dia. Ya. Ini yang yang ini ya. Ini adalah buku kas, ya. Ini adalah buku kas utama ya. Nah, di sini sebenarnya bentuknya mirip ya. Buku kas utama, buku kas pengeluaran, buku kas pemasukan sebenarnya sama bentuknya. Ya, di sini ada nomor ya, ini hanya nomor, kemudian ada tanggal, jangan sampai lupa ya. Keterangan ini adalah transaksinya itu apa. Jadi di sini kalau di kas utama ya, di sini bakal ada keterangan misalkan contohnya tadi adalah sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 23. Di sini Anda menuliskan 23 bulan apa sekarang? Bulan Oktober tahun 2021. Keterangan di sini penjualan. Nah, ref ini adalah referensi. Ya. Di sini kenapa ada referensi ini? Referensi ini bisa membantu teman-teman ya, membantu kita untuk melacak sumber pencatatan itu dari mana. Ya, terutama nih sangat bermanfaat lagi bagi teman-teman yang memiliki karyawan.
Misalkan pencatatan ini tidak dilakukan oleh Anda sendiri, tapi juga dicatat dicatat oleh karyawan Anda. Nah, referensi ini sangat dibutuhkan agar Anda semua ini bisa mengontrol, teman-teman bisa mengontrol karyawannya, ya kan? Referensi, ya, misalkan penjualan dari faktur penjualan 01, FP01 misalkan. Nah, teman-teman bisa melakukan pengendalian, ya, pelacakan. FP ini benar enggak ada, FP01 ini. Nah, Anda bisa ngecek akhirnya. Nah, itulah gunanya manfaat dari referensi ini. Nah, debit dan kredit, ya, kalau penjualan otomatis pasti bakal debit. Kasarannya kita dapat duit. Dapat duit pasti di debit. Kalau kita keluar duit berarti kredit. Dan ini ada saldo. Saldo itu dari mana, Pak? Saldo itu debit kurangi kredit, hasilnya saldo. Ya. Nah, ini berarti nanti penjualan, ya, tanggal 23 penjualan referensi FP01, debitnya 300.000, kreditnya 0, berarti saldonya 300.000. Kenapa? Karena debit dikurangi kredit, 300.000 dikurangi 0, ya, hasilnya 300.000. Kemudian di tanggal yang sama 23/10/2021 Anda mengeluarkan biaya sebesar 100.000, biaya pulsa tadi. Otomatis bakal ada di kredit sebesar 100.000. Nah, saldonya di sini adalah, ya, nah perhitungan selanjutnya adalah saldo yang awal Anda tambahkan dengan debitnya. Debitnya kan 0 kan, karena ini transaksi pengeluaran, ya kan? Kemudian dikurangi dengan kreditnya 100. Maka di sini akan keluar saldonya 200.000. Dan begitu seterusnya. Dengan bantuan Excel, Anda cukup merumuskannya sekali, Anda tinggal tarik ke bawah, Anda tidak perlu bingung merumuskan lagi. Anda tinggal mencatat saja. Otomatis saldo ini bakal terisi secara otomatis. Nah, berbedanya antara buku kas utama dengan buku pengeluaran dan pemasukan apa? Kalau buku pengeluaran dan buku pemasukan ini, yang diisi hanya salah satu sisinya aja. Kalau di buku kas utama ini sisi debit sama kreditnya diisi, kalau pengeluaran dan pemasukan cuma di salah satu sisinya aja. Ya, kalau pengeluaran berarti yang diisi bakal sisi kreditnya toh. Ya. Nanti rumusnya ya cukup saldo awalnya ini, ya. Saldo ini, ya kan, dikurangi sama kreditnya. Mohon maaf, saldonya ditambah dengan bagian kredit ini jadi saldo untuk selanjutnya, dan begitu seterusnya. Ya, kalau pemasukan berarti kebalikannya, pencatatannya selalu di debit ini. Nah, loh Pak, sudah ada kas utama, kenapa kok ada buku pengeluaran sendiri, ada buku pemasukan sendiri? Ini untuk mempermudah Anda untuk melakukan pengecekan. Karena kalau buku kas utama itu adalah tujuannya untuk melihat kas per hari ini berapa. Itu informasi yang Anda butuhkan. Anda cukup melihat buku kas utama. Oh, per hari ini saya ada kas sekian. Hitungan. Nah, Anda bisa seperti itu. Ya kan? Benar nggak? Sesuai dengan apa yang ada di buku kas itu. Saldo uang Anda. Nah, jika ada selisih, nah disitulah Anda harus melakukan pengecekan. Selisihnya di mana? Apakah yang salah itu pencatatan saya, atau uang saya yang memang ada yang perhitungannya nggak benar, seperti itu. Nah, kalau buku pengeluaran sama buku pemasukan, ya kita ingin melihat pengeluaran saya per bulan ini itu sudah berapa. Anda cukup melihat ini, buku pengeluaran aja. Tidak perlu menghitung lagi dari buku kas utama. Anda bayangkan saja, Anda tidak mencatat pengeluaran, tidak mencatat pemasukan. Anda tidak punya dua buku ini. Kalau Anda ada cuma buku kas utamanya, ya boleh, nggak ada masalah. Tapi Anda ya bakal ribet juga. Dalam artian kalau misalkan aku pengen tahu penjualan kita 1 minggu ini sudah berapa, Anda leren ngitung disik. Ya, kalau misalkan debit Anda ini selalu penjualan utama Anda. Kalau misalkan ada penjualan lain-lain, pendapatan lain-lain, ya kan, dan lain sebagainya, gimana? Kan seperti itu. Nah, kemudian kalau Anda ingin mengetahui pengeluaran kuis berapa sih, ya kan? Pengeluaranku selama seminggu ini udah berapa? Anda kalau misalkan dari buku kas utama, Anda leren ngitung disik, ya kan?
Tapi kalau di buku, Anda punya buku pengeluaran dan buku pemasukan, otomatis Anda sudah bisa langsung melihat di saldonya ini. Simple. Kalau di sini, saldonya itu karena saldo debit dan kredit. Ya kan? Anda harus menghitung, Anda harus memilahnya sendiri-sendiri. Anda leren ngitung lagi. Susah. Tapi kalau ada buku pengeluaran dan buku pemasukan, Anda cukup melihat dari kolom saldonya saja. Selesai. Anda bisa mendapatkan informasi pengeluaran kita per minggu ini berapa. Pemasukan kita per minggu ini berapa. Anda sudah bisa mendapatkan informasinya dengan mudah. Nah, karena itu 3 buku awal ini sangat penting bagi teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah stok barang. Nah, stok barang bakal seperti ini. Dia bakal panjang. Karena ada in, out, dan saldo. Stok bahan juga sama. Stok bahan atau barang bentuknya bakal seperti ini. Ya kan? Jadi ada tanggal, ya kan? Keterangan ini adalah terkait dengan misalkan kalau in, ya berarti misalkan terkait dengan belanja misalkan, ya kan, belanja misalkan belanja cabai misalkan, kuantitasnya berapa. Nah, kuantitas ini tergantung ya, bisa dalam satuannya kilo, unit, dan lain sebagainya ya. Kalau cabai berarti mungkin kilo, misalkan Anda beli cabai 5 kilo ya, 5 kilo harganya berapa per kilonya, jumlahnya berapa, jumlah itu berarti kuantitas dikalikan dengan harga ya. Seperti itu. Kemudian di sini ini adalah out. Jadi kalau misalkan di sini Anda adalah membeli persediaan atau membeli bahan atau membeli barang, ya berarti Anda cukup mencatatnya di in-nya saja, sama di saldo. Ya, kalau misalkan ini tadi in ya, Anda belanja cabai tadi ya, kuantitasnya berapa, harganya berapa per kilonya, jumlahnya berapa, yaitu kuantitas kalikan harga. Misalkan kuantitasnya 10 kilo. Harga per kilonya misalkan 20.000 misalkan. Ya. Berarti di sini jumlahnya 200.000. Saldonya berarti kuantitas kuantitasnya tadi piro? 10 kilo ya. Harganya 200.000 berarti. Nah, kemudian di tanggal selanjutnya Anda persediaan Anda ini Anda pakai. Misalkan cabai ini Anda pakai 2 kilo. Nah, di sini Anda akan mencatatnya di sini, di out. 2 kilo, harganya berapa? Harganya sama dengan yang Anda beli awal. 20.000. Ya kan? 2 kilo kalikan 20.000 berarti 40.000. Ya. Nah, itu 40.000 ada di sini. Nah, kemudian di saldonya ini akhirnya kuantitasnya adalah ya 10 dikurangi 2 ini tadi. Kuantitasnya adalah 8 ya. Jadi dari kuantitas di sini 10 ya kan, karena dari pembelian tadi bisa langsung Anda kurangkan oleh out-nya. Ya kan? Berarti di sini 8, harganya 20.000 ya kan, jadinya 80.000. Nah, di situ. Jadi misalkan Anda produknya adalah cabai itu tadi ya, cuman cabai aja misalkan. Nah, otomatis di sini adalah harga jual Anda 20.000 per kilonya. Berarti di sini 20.000 ini adalah harga pokok Anda. Ya kan? Tetapi ketika stok bahan Anda macam-macam ya, ada cabai, ada misalkan ada bawang dan lain sebagainya. Nah, yang dikeluarkan itu akan Anda total dan sudah menghasilkan berapa unit. Anda bagikan, itu harga pokok per unitnya. Nah, itulah manfaat dari kartu stok kalau saya sebutnya ya, kartu stok bahan ataupun kartu stok barang. Membantu Anda untuk menghitung berapa harga pokok produksi ataupun harga pokok penjualannya. Karena ada pencatatan ini, in out itu selalu dicatat. Dan ada saldo. Ya. Nah, itu adalah laporan yang ketiga, ya kan? Jadi ada 4 ya. Kalau untuk laporan inventaris itu simple aja ya. Jadi cukup nomor ya kan? Nomor, kemudian nama inventarisnya apa, kemudian harganya berapa. Sudah cuman itu aja. Karena kita mau mencatat inventaris kita itu berapa. Kalau Anda punya pengkodean, masukkan kodenya. Itu aja. Jadi cuma ada kolom nomor, ya kan?
kemudian nama barangnya apa, ya kan, kode barangnya berapa, ya kan, kemudian harganya berapa. Nah, seperti itu. Simpelnya seperti itu. Saya tidak akan berbicara terkait penyusutan, ya, saya tidak akan berbicara itu, karena kalau saya berbicara penyusutan, kita bakal ngitung-ngitung lagi. Nah, pasti bakal lebih bingung lagi. Nah, ini yang simpel-simpel aja. Nah, kemudian dari pencatatan ini, kita sudah bisa menghitung yang namanya laporan laba rugi dan neraca. Kita bisa membuat dua laporan penting di dalam UMKM, yaitu laba rugi dan neraca. Ya. Pak, mohon maaf Pak, Ya. waktunya tinggal 3 menit lagi. Oh ya, oke. Ya Pak, terima Ini kasih. sudah terakhir kok. Nah, begini jadinya akhirnya teman-teman, ya kan? Teman-teman sudah punya penjualan tadi, ya kan? Dari pencatatan pemasukan, Anda tinggal catat aja pemasukan, ya kan? Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui. Laba Anda itu bukan penjualan dikurangi beban tok, tapi penjualan Anda harus dikurangi dengan harga pokoknya dulu. Kasarannya, ya, Anda harga kulaknya itu harus dikurangkan dulu. Ya, jadi laba itu bukan penjualan Anda langsung Anda kurangi dengan beban Anda, bukan, ya. Tapi penjualan Anda kurangi dari harga kulake sampean dulu, atau harga pokok penjualan atau harga pokok produksinya. Nah, baru Anda akan mendapatkan laba kotor, atau simpelnya pendapatan bersih, wis, gampangnya gitu. Jadi penjualan ini itu masih penjualan kotor aja. Kenapa? Karena belum kita kurangkan sama harga kulak kita, ya kan? Belum kita kurangi harga kulak kita atau harga produksi kita. Setelah Anda kurangkan itu, barulah menjadi laba kotor istilahnya. Tapi bisa juga Anda isi, Anda tulis pendapatan bersih. Kemudian baru Anda kurangi dengan beban-beban Anda, ya kan? Nah, menjadi beban, nah baru laba bersih sebelum pajak. Setelah Anda kurangi dengan beban pajak, nah barulah laba bersih setelah pajak. Inilah laba rugi. Anda menyusunnya akan lebih mudah karena Anda sudah memiliki pencatatan-pencatatan pembukuan-pembukuan yang awal tadi. Anda tinggal masukin aja saldo-saldonya. Ya kan? Nah, ini untuk laporan laba rugi. Ya kan? Kita untuk melihat laba kita berapa. Dan ini laporan laba rugi ini, ya, itu biasanya kita buat minimal adalah per bulan. Ya. Jadi laporannya per bulan, bisa per bulan, per 3 bulan bebas. Ya, tapi biasanya per bulan. Kemudian, nah ini laporan neraca. Nah, inilah yang kenapa tadi saya menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan persamaan akuntansinya. Karena sisi aktiva atau harta, pasiva atau modal dan hutang, itu nanti nominalnya harus sama. Kas, ya kan, Anda bisa dapatkan dari mana? Dari pencatatan kas utama Anda tadi. Peralatan Anda bisa dapat dari mana? Dari inventaris Anda. Ya kan? Nah, kemudian modal dapat dari mana? Ya modal yang Anda store pertama berapa. Hutang usaha, kalau Anda memang awalnya punya hutang, ya harus Anda catat di sisi sebelah kanan ini. Kemudian laba rugi ini terkait dengan laba Anda di periode tersebut berapa. Nah, dia akan menjadi penambah di penyeimbang di bagian sisi sebelah kanannya. Sehingga nanti di total sisi harta dan sisi hutang plus modal dia itu adalah sama. Nah, dengan adanya dua laporan ini, maka tentunya akan mempermudah jalan Anda untuk mendapatkan pendanaan dari investor ataupun mendapatkan pendanaan dari kreditur. Karena apa? Karena mereka bisa mengambil keputusan dari informasi kinerja usaha Anda ini. Oh, labanya gede ya. Oh ya, dan lain sebagainya. Mereka akan mengolah informasi ini dan mereka bisa mengambil sebuah keputusan. Dan dengan adanya laporan ini, ya, tidak menutup kemungkinan bahwa di event yang nanti akan dilakukan oleh INBIS, ya, inkubator bisnis, ya, itu akan bisa menarik investor kepada Anda karena Anda sudah mempunyai laporannya. Ini Pak, data kinerja usaha kami selama 3 bulan berturut-turut. Nah, luar biasa. Di situ Anda bisa melihat apakah usaha Anda sedang naik atau turun dan lain sebagainya. Ya, nah sepertinya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembukuan akuntansi secara sederhana. Semoga
bahasa yang saya sampaikan ini bisa teman-teman cerna dengan mudah ya, bisa teman-teman memahaminya dengan mudah ya, dan saya doakan agar usaha Anda terus berkembang ya, dan tentunya sukses selalu bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aditya telah memaparkan materinya, sangat menarik sekali dan bermanfaat sekali. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya bisa langsung ketik di kolom chat ya. Tapi kita akan lanjut ke sesi pemaparan materi yang kedua oleh Bapak Muhammad Zainuddin, SSI MKOM. Beliau merupakan pengurus sentra HKI. Ya, langsung saja kita sambut Bapak Muhammad Zainuddin, SSI MKOM. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Iya, Bapak. Bisa langsung dimulai, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah kelihatan ini? Sudah kelihatan slide-nya? Oke, terima kasih. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Mipa, Bu Puji, dan Bu Mega, yang mana saya merasa terhormat diberikan kepercayaan untuk mengisi kepada teman-teman di anggota INBIS ya, jadi merupakan suatu kehormatan. Oke, saya kalau nggak salah punya waktu kurang lebih 30 menit, sehingga saya mencoba menyelesaikan slide ini secara tepat waktu. Oke, judulnya adalah Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Tata Cara Pendaftaran, yang disampaikan oleh saya sendiri, Bapak Muhammad Zainuddin, yang tadi sudah diperkenalkan. Oke. Topik pembahasannya adalah yang pertama kita akan mengupas tentang HKI dan kategorinya, yang kedua adalah alur proses permohonan HKI, komersialisasi HKI, dan yang terakhir adalah data permohonan HKI dan target. Oke. Apa itu hak kekayaan intelektual? Ya, hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya atau invensinya. Jadi kalau kita ngomong hak cipta itu berarti ya hasil karya-karya kita. Kalau invensi itu adalah mereka-mereka yang akan menghak patenkan, itu namanya invensi ya. Nah, tentunya manusia dengan ide dan kekayaan intelektualnya pastinya teman-teman yang ada di grup ini ataupun yang ada di seminar ini pastinya masing-masing manusia mempunyai ide-ide cemerlang ya, begitu ya. Kadang-kadang sambil tidur tahu-tahu punya ide. Nah, ide-ide tersebut akan sangat sayang sekali manakala itu tidak dihak ciptakan atau tidak dihak patenkan atau tidak dimerek dagangkan dan lain sebagainya ya. Nah, karya cipta atau invensi berupa produk dan atau proses. Jadi bisa berupa produk dan bisa berupa proses. Ya. Oke. Seperti yang saya katakan, akan sangat sayang sekali manakala karya-karya yang sudah teman-teman buat tetapi tidak dihak patenkan atau tidak dilakukan melalui hak kekayaan intelektual. Nah, pada kesempatan ini saya akan cerita tentang betapa pentingnya hak kekayaan intelektual. Kebijakan perlindungan kekayaan intelektual atau hak kekayaan intelektual, ada metode perlindungan kekayaan intelektual itu ada 3, ada metode perlindungan secara formal, ada secara kontrak, dan ada metode perlindungan secara informal. Nah, pada kesempatan ini saya akan lebih fokus kepada metode perlindungan formal, di mana ada salah satunya ada namanya hak cipta. Ya, yang berikutnya ada hak paten, hak merek, hak desain industri, hak DTLST, ya, terus hak rahasia dagang. Ya, oke. Yang berikutnya adalah tentang kontrak, ada sifatnya adalah kerahasiaan, non-disclosed ataupun tidak diungkapkan, ya, artinya secara terselubung ataupun dirahasiakan begitu ya. Adapun metode perlindungan secara informal ini sifatnya rahasia, ya, publikasi, pembatasannya akses, ya, pengetahuan, terus dokumentasi, sharing informasi yang efektif, metode perlindungan teknik. Nah,
Nah, ini adalah hukum HKI yang ada di Indonesia, mulai ada undang-undang pada tahun 1994 sampai sekarang ya. Nah, DTLST itu apa? DTLST itu adalah desain tata letak sirkuit terpadu begitu. Nah, pada hak kekayaan intelektual ada banyak sekali 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, kebetulan Asia ini sudah membantu banyak klien, termasuk membantu ada 3 kategori yang kita kuasai, yakni hak cipta, hak paten, sama hak merek. Nanti akan saya ceritakan dan saya tunjukkan hasil-hasil karya tentang hak cipta, hak paten, dan hak merek. Kira-kira teman-teman ya kemungkinan yang lebih penting buat teman-teman UKM ini ya paling tidak hak cipta dan hak merek begitu ya. Makanya nanti akan saya lebih banyak cerita tentang namanya hak merek gitu ya. Nah, tentunya ada pertanyaan, apa yang membedakan hak cipta, paten, desain industri sama merek? Nah, ini perbedaan pada hal-hal tersebut. Subjeknya kalau hak cipta ini pencipta, jadi sebagai subjeknya adalah pencipta ya. Nah, sementara kalau paten itu namanya inventor, makanya tadi ada namanya invensi, orang-orang yang mempunyai kekayaan pengetahuan ya, namanya inventor. Tetapi kalau desain industri namanya pendesain. Nah, sementara kalau merek ini adalah pedagang atau pengusaha atau pemilik merek. Nah, tentunya teman-teman yang bekerja sama dengan teman-teman di sini, menurut saya kok lebih banyak ke arah yang di sini, ke arah merek, karena melibatkan ada pedagang ataupun pengusaha begitu ya. Selanjutnya untuk objek, kalau hak cipta objeknya adalah berupa ilmu pengetahuan, ada kesenian, dan ada sastra. Sementara kalau paten ini invensi teknologi yang biasanya berupa alat dan proses. Kalau desain adalah desain penampilan produk, sementara kalau merek berupa simbol, baik itu untuk simbol dagang ataupun simbol jasa. Cara mendapatkan perlindungan untuk hak cipta deklaratif artinya tanpa pendaftaran, jadi teman-teman tinggal mempunyai hak cipta apakah itu berupa jurnal atau itu berupa bahasa pemrograman dan lain sebagainya begitu. Nah, tinggal langsung didaftarkan tanpa pendaftaran. Artinya langsung disampaikan daftar melalui secara online atau melalui kampus Asia yang saya pegang ya. Untuk paten ini sifatnya ada pendaftaran atau konstitutif, demikian pula desain industri harus ada pendaftaran, dan yang terakhir merek juga ada pendaftaran. Adapun lama perlindungan, kalau hak cipta ini bisa mencapai sampai 50 tahun sejak diwujudkan atau sejak disetujui. Untuk paten itu ada 2, ada paten biasa, masa perlindungannya selama 20 tahun, kalau paten sederhana separuhnya yakni 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Untuk desain industri ini selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan, demikian pula untuk merek selama 10 tahun dan dapat diperpanjang ya. Jadi ini yang membedakan mana hak cipta, hak paten, desain industri sama merek. Nah, sekarang kita fokus tentang hak cipta ya. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumpulkan atau memperbanyak ciptaannya, termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Jadi seperti tadi yang dijelaskan di slide berikutnya, ini berupa ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2016 tentang hak cipta, bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tepatnya pasal 1 ayat 1. Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan. Ya, jadi ada ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Nah, ini adalah prosedur permohonan pencatatan ciptaan online. Teman-teman di grup ini bisa melakukan pendaftaran juga secara online. Tapi pastinya kalau teman-teman daftar secara online, biayanya pastinya jauh lebih mahal daripada
dikoordinir ataupun dikelola oleh, mohon maaf sedikit promosi, dikelola oleh kami ya. Nah, alurnya adalah seperti ini, ada daftar akun ya. Kalau memang teman-teman nggak mau direpotkan ya tinggal daftar aja kepada saya ya. Daftar secara akun, setelah itu ya upload filenya, apa yang ingin disampaikan, apakah yang di mana pada upload file ini ada surat pernyataan, ada surat pengalian, dan lain sebagainya. Setelah itu ada pembayaran, setelah pembayaran ada formalitas, yakni pengecekan file persyaratan pendaftaran pencatatan ciptaan. Apakah sudah sesuai, bahkan ada catatan-catatan jenis ciptaannya yang dikecualikan. Ya, karya seni, karya audio, dan macam-macam yang tertulis di sini ini tidak diperkenankan untuk dihak ciptakan. Setelah formalitas sudah di ACC, artinya tidak ada penolakan, maka approval dilakukan, yakni pendaftaran pencatatan ciptaan telah disetujui dan endingnya teman-teman akan mendapatkan sertifikat. Nah, ini kebetulan contoh sertifikat yang pernah saya lakukan, di mana ini adalah merupakan karya tulis saya sama kebetulan yang ini saya sebagai ketuanya, yang berikutnya ini saya sebagai anggotanya, begitu ya. Ini namanya sertifikat tentang hak cipta. Bentuknya seperti ini. Oke. Nah, ini adalah beberapa pengalaman daripada saya mengelola. Untuk di Fakultas Ekonomi ada sebanyak 15 yang menghak ciptakan karyanya. Untuk di Fakultas Teknik dan Desain ada sebanyak 24 hak cipta yang saya coba bantu untuk lolos untuk dihak ciptakan ya. Nah, ini adalah istilahnya isi apa-apa yang jenis ciptaan berupa berkas-berkas apa yang ada. Pertama, jenis ciptaan berupa buku. Kalau berupa buku ya contohnya karya cipta dan macam-macamnya, semuanya formatnya adalah PDF, kecuali kalau sifatnya ceramah yang ada audionya ya berarti berupa MP3 ataupun MP4. Namun apabila ceramahnya dituangkan dalam bentuk tulisan ya nanti dirupakan dalam bentuk PDF. Jadi jenis ciptaan itu banyak sekali, saya tidak akan fokus pada berkas dan formatnya, tetapi ada jenis ciptaan berupa buku, ada program komputer, bisa ceramah, kuliah, pidato, ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, mungkin peraga anatomi manusia untuk pelajaran biologi dan sebagainya, ini namanya alat peraga ya. Ada lagu atau musik ya, ada drama ya, ada seni rupa ya, ada arsitektur, ada peta, ada seni batik, seni motif, ada fotografi, ada sinematografi. Ya. Jenis ciptaan yang lain ada terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan sebagainya. Ada database, rekaman suara, karya siaran yang dihasilkan oleh lembaga penyiaran. Intinya kalau memang dituangkan dalam bentuk teks, maka formatnya dalam bentuk PDF, manakala dituangkan dalam bentuk audio video, maka dirupakan dalam bentuk MP3 ataupun MP4 begitu ya. Nah, catatan penting yang harus diperhatikan teman-teman bahwa pasal 65 mengatakan bahwa pencatatan ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang atau jasa, atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum. Kesimpulan dari kalimat yang banyak seperti ini, maka teman-teman UKM manakala mau membuat logo yang sifatnya untuk sebagai merek dagang, maka tidak bisa dihak ciptakan, tapi nanti ada yang namanya hak merek dagang ya, atau hak merek jasa. Oke. Sekarang saya cerita sedikit tentang hak paten. Nah, saya tidak cerita tentang teorinya saja, tapi saya hanya memberikan sebuah motivasi saja bahwa paten adalah pemecahan masalah fisik di bidang teknologi. Jadi kalau teman-teman dulu untuk mandi hanya berupa sabun batang, terus akhirnya dikembangkan ada tempatnya sabun. Nah, karena penggabungan antara ini sabun batang dengan tempat akhirnya menjadi bentuk seperti ini. Jadi bentuknya masih berupa sabun, namun bisa dengan alat akhirnya bisa
menjadi nggak usah repot-repot untuk dipegangi ya, khawatir licin dan macam-macamnya. Bahkan ada kombinasi lagi, ini sudah isinya berupa sabun cair. Ini namanya adalah paten. Intinya segala sesuatu yang sebelumnya sudah ada tetapi dikombinasi menjadi hal yang baru karena ada pembaruan, ada metode-metode yang sifatnya kritik membangun, maka itu bisa dipatenkan. Dulu sabun pembersih, pemutih, pewangi, dan pelembut jadi satu ya. Nah, ini adalah contoh dulu orang mau selfie. Nah, ini saya punya cerita yang cukup menyedihkan. Sebenarnya tongsis ini hasil karya ada mahasiswa Jogja. Namun karena belum dihak patenkan, maka dia tidak mendapatkan royalti. Sangat-sangat eman sekali karena tidak dipatenkan. Ini demikian juga orang pada saat di kereta ataupun di bis supaya saat tertidur tidak terantuk ataupun tidak jatuh, maka dibuatkan topi penyangga supaya dia bisa tidur dengan gaya berdiri. Ada lagi ide-ide seperti ini, orang yang suka makan mie supaya bisa berkomunikasi, bisa di tempatnya ini dibuat tempat tataan supaya HP-nya bisa ditaruh. Nah, ini namanya hak paten. Contoh lagi ada alat listrik. Ya, ada alat listrik. Dulu orang mencabut steker listrik takut karena khawatir licin, kesetrum dan macam-macamnya. Akhirnya dibuatlah steker model ada lubangnya supaya pada saat ditarik lebih mudah sekali. Mohon maaf agak sedikit parno ya. Ini ada penemuan baru, ada punya anak kembar supaya nggak kerepotan memberikan ASI, maka dibuatlah model ASI seperti milik ibu kandungnya begitu. Ada juga seperti ini orang yang suka mendengarkan musik supaya tidak kepanasan, maka headsetnya di ujungnya ini dikasih payung. Ini adalah ide-ide kreatif. Nah, itu semua bisa dihak patenkan ya. Prosedur untuk hak paten agak ribet, ada beberapa item, kalau nggak salah ada 5 atau 6 item. Pertama adalah pemeriksaan administrasi. Administrasinya harus lengkap. Terus pengumuman ini dimaksudkan bahwa karya yang mau dipatenkan bisa dilanjut. Nah, setelah itu ada pemeriksaan substantif, ya, berikutnya ada banding. Banding itu maksudnya dikhawatirkan yang saudara patenkan itu ternyata sudah ada, makanya diumumkan dibanding, kalau memang tidak ada yang protes maka dilanjutkan. Setelah banding ada sertifikasi, jadi kalau sudah keluar sertifikasi maka hak paten kalau memang dipakai orang, teman-teman bisa mendapatkan royalti ya. Dan yang terakhir pemeliharaan paten, di mana seperti yang diceritakan tadi, pemeliharaan paten ini ada paten sederhana 10 tahun, untuk paten biasa 20 tahun, manakala sudah lebih dari 10 tahun, maka akan dilakukan pembaruan lagi. Ya, begitu. Nah, ini adalah gambaran untuk paten sederhana, yang mana dulu paten sederhana itu dari filing date atau pertama kali diberikan, sampai masa tunggu waktunya kurang lebih 18 bulan. Setelah itu ada masa publikasi waktunya 6 bulan, selanjutnya masa pemeriksaan substansi bisa sampai 36 bulan atau 3 tahun. Sehingga total akhirnya muncul sebuah keputusan, total dari awal filing date sampai keputusan itu kurang lebih selama 60 bulan atau selama 5 tahun. Itu dulu. Nah, sekarang ini ada perubahan yang sangat cepat sekali, ya, di mana ada filing date, selanjutnya maksimal 14 hari, sampai masa publikasinya juga kurang lebih 14 hari, masa pemeriksaan substansi kurang lebih maksimal 4 bulan, ya. Bahkan rata-rata dilaksanakan selama 12 hari begitu sampai muncullah sebuah keputusan, sehingga dari awal sampai terakhir totalnya kurang lebih hanya selama 6 bulan. Penambahan waktu-waktu tersebut akhirnya total menjadi kurang lebih 6 bulan ya. Nah, oke. Selanjutnya ini adalah salah satu hasil karya teman-teman yang melakukan hak patennya ya, dengan judul Arsitektur Sistem Peringatan Upwelling dan Metodenya ya.
Nah, kebetulan ini ada nama saya sebagai pemohon. Setelah adanya pengalian hak paten, saya sebagai pengurus akan mendaftarkan. Oke, sekarang yang terakhir tentang hak merek dagang. Ya, ini yang terakhir. Nah, sebelum menuju hak merek dagang, saya kepingin menunjukkan, mudah-mudahan video ini nanti bisa menginspirasi tentang hak merek dagang, di mana semua materi yang akan saya sampaikan ini kurang lebihnya akan dijelaskan oleh Mas Agung tersebut. Ya, oke, silakan menikmati terlebih dahulu. Merek pada hakikatnya adalah sebuah tanda. Agar suatu tanda dapat dikategorikan sebagai suatu merek, maka tanda tersebut harus setidaknya memiliki 3 unsur. Yang pertama, tanda tersebut dapat direpresentasikan secara grafis, baik berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, atau susunan warna. Dan yang kedua, tanda tersebut harus memiliki daya pembeda, artinya memiliki kekhasan atau keunikan sebagai identitas asal produk di benak konsumen, untuk membedakan dengan produksi lainnya di pasaran. Dan yang ketiga, tanda tersebut digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Suatu merek untuk dapat dilindungi harus didaftarkan. Oleh karena itu, pemilik merek harus mendaftarkan mereknya di DJKI. Jenis merek yang dilindungi dapat berupa gambar, kata, huruf, logo, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Dalam perspektif yang lebih luas, merek juga dapat melindungi bentuk produk, seperti produk Toblerone, yaitu produk coklat berbentuk segitiga, atau bahkan kemasan dari suatu produk, seperti kemasan Yakult, yang botolnya sangat berbentuk unik. Dan dapat juga berupa tanda berupa suara, seperti suara berikut ini. Dan itulah tanda-tanda yang dapat dilindungi sebagai merek. Bagaimana sebuah kepemilikan, hak atas merek dapat dialihkan kepada pihak lain yang disebabkan oleh waris, hibah, jual beli, atau sebab-sebab lain yang dapat dibenarkan oleh undang-undang. Sementara, dalam lisensi, hak atas merek tidak dialihkan, tapi pemilik merek memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut dengan imbalan royalti atau uang. Konsepnya seperti penyewaan properti. Pada prinsipnya, semua merek akan diterima pendaftarannya kecuali mengandung unsur yang memuat dasar penolakan absolut atau dasar penolakan relatif. Dalam dasar penolakan absolut, suatu merek dikatakan tidak dapat didaftar jika tidak memiliki daya pembeda atau bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, atau peraturan perundang-undangan, atau mungkin berkaitan dengan jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya. Sementara, suatu merek ditolak berdasarkan dasar penolakan relatif jika merek tersebut memiliki persamaan dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya untuk barang dan jasa sejenis, atau memiliki persamaan dengan merek terkenal milik pihak lain, atau bahkan memiliki persamaan atau kemiripan dengan nama orang terkenal, badan hukum, atau nama negara. Perlindungan merek bersifat teritorial. Artinya, jika ingin mendapatkan perlindungan merek di luar negeri, maka pemilik merek harus mendaftarkan mereknya ke negara tujuan secara langsung. Namun, saat ini Indonesia telah menjadi anggota Madrid Protocol, sehingga pemilik merek tidak perlu repot-repot lagi untuk pergi langsung ke negara tujuan tersebut. Cukup mengajukan satu permohonan ke DJKI, kemudian DJKI akan meneruskan permohonan tersebut ke Biro Internasional, yang kemudian akan meneruskannya ke negara tujuan, sebagaimana permintaan pemilik merek. Sudah kelihatan, Mbak? Sudah, Pak. Oke, jadi ini saya lewat-lewati saja karena yang saya jelaskan ini apakah yang dimaksud merek sudah diceritakan oleh oleh video tadi. Kesimpulannya di sini bahwa merek ini dapat berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, dan susunan warna atau kombinasinya ya. Apakah fungsi pemakaian merek tadi sudah dijelaskan di video, apakah fungsi pendaftaran merek juga dijelaskan, merek bagaimana yang tidak dapat didaftarkan juga sudah dijelaskan, apakah yang menyebabkan permohonan pendaftaran merek ditolak juga dijelaskan ya. Berapa lama perlindungan hukum merek terdaftar selama 10 tahun juga sudah dijelaskan di slide-slide sebelumnya. Nah,
Ini sebagai bentuk kenang-kenangan, artinya ini Bu Mega dulu mendaftarkan merek Sahi probiotik ya. Nah, ini Bu Mega, jadi nanti teman-teman bisa ambil pengalaman dari beliaunya ya. Ini ada surat izin usahanya sudah keluar begitu ya, tinggal disempurnakan lagi. Nah, sekarang tentang terakhir bagaimana cara pendaftaran di kampus Asia. Informasi sentral HKI Asia bisa melalui link pendaftaran sertifikasi hak cipta, bit.ly-nya seperti ini, nanti bisa ditanyakan kepada saya. Ada link pendaftaran paten dan yang terakhir ada link pendaftaran merek ya. Nah, HKI Asia mendorong invensi untuk negeri. Nah, syarat pendaftaran, surat pernyataan hak, surat pengalian hak, surat kuasa, fotokopi KTP, fotokopi akta pendirian badan hukum jika ada, kalau enggak perlu, fotokopi NPWP pemohon, kalau memang belum punya NPWP bisa menggunakan NPWP saya ya. Selanjutnya fotokopi KTP atas nama pemohon badan hukum untuk ditandangi surat pernyataan dan surat kuasa. Dan berikutnya yang terakhir adalah tentang biaya ya. Untuk biaya untuk hak cipta sebesar 600.000 untuk dan begitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah hak paten. Hak paten coba bisa bayangkan teman-teman kalau teman-teman mendaftar sendiri bisa senilai harga 1.100.000. Namun apabila melalui kampus Asia dengan kita sudah mendapatkan izin melalui UMKM, maka cukup membayar sebesar 500.000 untuk paten sederhana atau 600.000 untuk paten biasa. Selanjutnya setelah lolos seperti ini maka ada namanya pemeriksaan substantif sebesar 550 untuk paten sederhana, 3.100.000 untuk paten biasa ya. Selanjutnya tentang merek dagang. Jadi teman-teman kalau mendaftarkan nominalnya coba dibandingkan 2.100.000 dibanding 800, pastinya jauh lebih ringan kalau melalui kita, melalui UMKM dan lembaga pendidikan ya. Selanjutnya demikian pas waktu saya 30 menit. Hal-hal yang kurang jelas nanti bisa tanya melalui WhatsApp di 08222 917 0008 oleh Bapak Muhammad Jainuddin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mita. Terima kasih Pak atas pemaparan materinya. Semoga materi yang diberikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin. Masuk ke dalam sesi tanya jawab, Bapak ya. Sudah banyak pertanyaan yang masuk ini Pak. Dari yang pertama dari Pak Anandito dari usahanya yaitu DCG Indonesia. Pertanyaan yang pertama yaitu jika pemilik usaha setiap bulan mendapat bagian SHU, lalu di neraca keuangan usaha ditulisnya bagaimana Pak? Itu pertanyaan yang pertama, bisa dijawab lebih dahulu, nanti lanjut pertanyaan yang kedua Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Mas Anandito ya. Oke, jadi ketika ada pembagian SHU ya, itu nanti di neraca keuangan usaha ditulisnya bagaimana. Jadi kalau misalkan ada pembagian SHU, ya berarti nanti dia akan berada di sisi modal, Mas, pencatatannya ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di neraca tadi, dia kan ada dua sisi. Ya, dia ada dua sisi. Sisi sebelah kiri itu harta atau aktiva. Ya, kalau kita berbicara aktiva, berarti ada aktiva lancar sama aktiva tetap. Nah, kan seperti itu. Kalau kita berbicara di sisi pasifa, yaitu sisi hutang dan modal, ya biasanya diurutkan hutang itu di bagian atas, kemudian modal di bawah. Nah, pembagian SHU nanti itu dicatatnya dia adalah di bagian sisi modal. Di sisi modal itu kan nanti unsurnya ada modal disetor, ya kan, ada laba ditahan, ada laba periode berjalan. Nah, di situ nanti jika ada pembagian SHU atau mungkin kalau di perusahaan besar biasanya namanya dividen ya, dividen. Nah itu nanti dividen itu akan dicatat di sisi modal situ. Ya, dia akan sebagai pengurang di sana nanti jadinya.
Nah, Pak, kalau berkurang nanti penyeimbangnya di mana? Penyeimbangnya adalah ketika Anda membagikan SHU ataupun dividen, otomatis kas kan juga akan berkurang. Nah, penyeimbangnya kan ada di situ. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi otomatis dengan adanya pembagian dividen ya, dividen itu akan Anda catat di sisi neraca di bagian yang modal. Dia akan menjadi pengurang di sana. Nah, seperti itu Mas Anandito untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, Pak ya. Oke. Yang kedua, apakah SHU yang sudah diberikan kepada pemilik usaha setiap bulan itu ikut terhitung sebagai laba usaha, Pak? Oh, beda Mas ya. Jadi kalau misalkan SHU itu dia dia akan mengurangi istilahnya itu laba ditahannya. Ya. Jadi laba ditahan itu kan berarti adalah laba-laba yang dimana jumlahnya itu tidak Anda bagikan. Kan seperti itu. Nah, ketika ada pembagian SHU kepada pemilik usaha, ya kan? Nah, dia itu berarti nanti akan mengurangi laba ditahannya itu, Mas, berarti. Berarti misalkan simpelnya aja ya, Anda pada bulan ini mendapatkan laba 5 juta. Ya, laba dari usaha Anda 5 juta, kemudian tiap bulannya ada misalkan nominal persentase yang akan dibagikan kepada para pemilik usaha. Misalkan kita buat aja misalkan 20% ya. 20% dari laba usaha itu akan dibagikan ke pemilik usaha. Nah, pencatatannya di neraca bagaimana? Otomatis nilai laba itu tetap Anda masukkan sebelum dikurangi dengan SHU, ya. Anda catat. Nah, tapi nanti akan ada keterangan yaitu SHU. Nah, dia akan mengurangi saldo labanya itu tadi. Jadi dia tidak akan mengurangi modal, tapi dia akan mengurangi saldo laba yang ditahan itu tadi. Nah, jadi seperti itu. Jadi pada intinya pertanyaan 1 dan 2 ini saling terkait dan jawabannya sebenarnya pada intinya sama ya. Di mana ketika ada pembagian SHU, otomatis bakal ada akun baru istilahnya kalau di akuntansi ya. Akun baru di sisi modal yaitu dividen atau SHU yang dia itu akan mengurangi saldo dari laba ditahannya nanti. Jadi kasarnya laba ditahan itu kan laba yang tidak dibagi. Ya kan, nah seperti itu. Jadi laba yang kasarnya ditahan ya mungkin untuk pengembangan ke depan dan lain sebagainya. Tapi ketika ada pembagian dividen atau ada pembagian SHU, otomatis akan ada akun pengurang untuk di bagian sisi modal itu tadi. Sisi modal itu tadi kan saya jelaskan ada modal disetor, ada laba ditahan, ada laba periode berjalan, dan ada dividen ataupun SHU jika dilakukan pembagian dividen atau SHU tersebut. Siapa? Untuk pertanyaan yang ketiga ini contoh dari penulisan neraca kasus 1 dan 2 itu, Pak. Oh, gitu ya. Oh, tak. Share screen Excel-nya aja berarti ya. Bentar. Share screen. Sudah kelihatan Excel saya? Sudah, Pak. Sudah kelihatan. Nah, ini tadi laporan neraca yang saya contohkan ya. Ini saya buat simple aja ya. Saya buat simple jadi bentuknya seperti ini. Karena kalau kita berbicara yang sesuai dengan standarnya yang lebih jelas, itu bakal unsurnya terlalu banyak. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini kan dia akan masuk aktiva kan. Kas, peralatan masuk aktiva. Nah, sedangkan modal dan utang usaha ya, dia itu ada di sisi pasiva ya. Nah, ini mungkin saya inikan aja ya. Saya tambahkan, ini akan saya taruh di sini biar lebih mudah untuk memahaminya. Oke. Nah, seperti ini saya delete dulu. Nah, ini ya kan hutangnya modal dan ini kan seperti saya sampaikan tadi, laba atau rugi, ya kan. Nah, nominalnya berapa. Nah, ketika ada pembagian SHU ya, otomatis Anda akan menambahkan di sini dividen atau SHU misalkan ya. Nah, itu adalah dia akan mengurangi di sini. Nah, di akuntansi ya,
untuk mempermudah kita memahami apakah ini dijumlah atau dikurangkan, ya, ketika ada tanda dalam kurung seperti ini, dia itu berarti sifatnya pengurang, ya. Sedangkan kalau nggak ada dalam kurung ini, berarti sifatnya dia menambah. Nah, itu jadi lebih mempermudah kita. Jadi kita nggak perlu nulis angka ditambah atau minus, ya. Jadi yang kita gunakan biasanya, kalau misalkan dia tidak ada pengurang seperti ini, berarti nanti dia saldonya bertambah. Ya, ini ditambahkan ini, jadinya ini. Nah, kasarannya itu. Tapi ketika kita ada melihat tanda dalam kurung seperti ini, berarti hutang usaha ditambah modal ditambah laba dikurangi oleh dividen atau SHU. Jadinya ini. Nah, jadi otomatis ketika ada pembagian dividen, ya, maka akan muncul di sini kan dia akan mengurangi labanya ini, laba rugi ini, ya. Ini mungkin biar saya lebih mudahkan. Ini bisa menjadi laba ditahan, ya kan? Dan kemudian di sini bisa saya tambahkan laba periode berjalan. Nah, ini kalau misalkan mau saya rincikan, jadinya seperti ini, ya. Nah, kalau laba periode laba ditahan itu, ya, pada intinya kalau kita berbicara laba ditahan itu adalah laba akumulasi laba selama ini dari tahun-tahun sebelumnya sampai sebelum periode yang saat ini. Sedangkan laba periode berjalan itu adalah laba pada periode ini. Nah, intinya itu. Ya, yang dimana ketika di periode selanjutnya laba periode berjalan ini dia akan masuk ke laba ditahan. Dan laba periode berjalan di periode berikutnya ya akan berisi laba pada periode tersebut. Nah, agak ribet memang, ya. Tapi ketika kita berbicara dividen atau SHU, intinya pencatatannya bakal seperti ini. Dia akan mengurangi saldo dari laba ditahannya. Jadi ini bisa saya delete lagi. Nah, simpelnya bisa seperti ini. Pencatatannya akan seperti ini. Nah, nanti penyeimbangnya gimana, Pak? Penyeimbangnya karena Anda sudah melakukan pembagian dividen atau SHU dan sudah Anda catat, ya kan? Dividen itu nanti kan berarti mengurangi kas Anda, ya kan? Ya kan, mengurangi laba secara logikanya, tapi secara pencatatan dia kan mengurangi kas Anda, ya kan? Mengurangi kas otomatis nanti penyeimbangnya adalah kas di sini dia akan berkurang, ya kan? Dan nominal di sini di pasifa dia juga akan berkurang karena adanya pembagian dividen atau SHU tadi. Otomatis di sini juga tetap akan seimbang. Nah, jadi pencatatan sederhananya bakal seperti ini. Ya, tapi ketika kita berbicara pencatatan yang lebih terperinci, otomatis harus Anda bagi mana yang aktiva lancar, mana yang aktiva tetap, mana yang hutang jangka pendek, jangka panjang, dan kemudian modal unsurnya apa saja. Nah, bakal seperti itu. Tapi karena kita berbicara laporan keuangan sederhana, cukup seperti ini saja. Ya, kas diaktiva, peralatan diaktiva. Kalau misalkan Anda punya persediaan, nah ini bisa saya tambahkan. Nah, dia otomatis bakal ada di sini. Nah, ya kan, kemudian nanti pasifanya adalah hutang usaha, modal, laba ditahan. Kalau misalkan ada pembagian dividen atau SHU, dia akan berada di sisi pasifanya ini. Dia akan sebagai pengurang dari unsur di bagian sininya. Nah, kan seperti itu. Oke? Ya, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Rina Agustin. Untuk HKI, berapa lama waktu yang dibutuhkan dari mulai berkas diterima sampai turunnya sertifikat merek? Terima kasih. Seperti itu, Pak. Tapi ini pertanyaan untuk... Ya, seperti yang sudah saya chat di chat itu sudah saya jawab di sana. Jadi dengan Ibu siapa tadi, Mbak Mita? Halo Mbak Mita. Bu Rina, Pak. Bu Rina, nggih. Jadi begini Bu Rina, kalau Bu Rina kepingin ndak molor-molor, jadi pengalaman saya membantu punyanya Bu Mega itu selama kita inten itu nggak lebih dari 2 bulan itu, 1 bulan selesai itu Ibu. Yang penting pada saat Ibu mengalami kendala, artinya langsung aja kirim email, di situ kan ada tempat dialog di sana ya, sehingga nanti
syukur-syukur kalau Ibu punya kontak person dari pihak salah satunya. Nanti Ibu bisa tanya-tanya sama saya untuk barangkali saya bisa membantu kontak person yang saya punya untuk di bagian merek siapa, untuk di bagian paten siapa, hak cipta siapa, saya ada kontak personnya begitu Ibu. Intinya enggak lebih dari 2 bulan Bu, itu saya tulis sampai maksimal 6 bulan begitu. Begitu Mbak Mita? Oh iya, siap Bapak. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Onandito Birowo, Pak. Beliau sudah mengajukan merek tanggal 28 Mei 2021, namun sampai sekarang di website PDKI DGIP dalam proses itu bagaimana, Pak? Oke, jadi Pak Nandito di chat juga sudah saya tulis, bisa kirim via email, Pak. Harusnya tidak lebih dari 3 bulan. Jadi intinya kasusnya Bu Rina, kasusnya Bu Mas Anandito atau Bapak Anandito, pokoknya begitu agak lama nggak muncul begitu, Bapak Ibu langsung lihat email karena Bapak kan disuruh mengirim email toh. Jadi email itu ya aktif-aktif untuk diperhatikan. Jadi kalau saya tiap hari keseharian itu hal pertama yang saya lakukan begitu duduk di meja kerja ngincengi email begitu Bapak dan Ibu. Jadi begitu Mbak Mita. Oh iya Bapak. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan jawaban saya. Iya. Apakah sudah jelas Pak Anandito dan Ibu Rina? Ada pertanyaan lagi? Mungkin sudah cukup Pak pertanyaannya. Inggih. Mudah-mudahan apa yang sudah saya jawab sudah memenuhi keinginan. Yang penting Mbak Mita, untuk teman-teman yang ada di istilahnya di grup ini atau yang hadir di sini, jangan sungkan-sungkan untuk WhatsApp kepada saya di nomor handphone yang sudah saya jelaskan tadi begitu. Bapak, maaf ada pertanyaan satu lagi Pak. Oke. Jadi ini untuk pengurusan halal harus ada sertifikat hak paten merek, sedangkan sertifikat hak paten merek selama 2 tahun bahkan bisa lebih. Pertanyaannya apakah ada solusi sementara masih menunggu keluar hak merek Pak? Itu dari Ibu Aminatul. Oke, saya baca lagi. Ini kebetulan saya untuk pengumuman halal harus ada sertifikat hak paten merek, sedangkan sertifikat hak paten merek selama 2 tahun bahkan bisa lebih. Pertanyaannya apa ada solusikah sementara masih nunggu keluar hak merek? Jadi kalau untuk halal ndaknya itu ya Bu ya, sepengetahuan saya itu langsung melalui melalui hak dagang yang ada korelasinya dengan MUI begitu Ibu. Sehingga kalau diminta untuk harus menunjukkan hak merek, ya mau enggak mau Ibu harus mengejar ke bagian sana Ibu. Tapi sepengetahuan saya itu Ibu Aminatul untuk masalah hak pengurusan halal dan tidaknya itu ke Departemen Perdagangan yang ada kerjasama dengan pihak MUI, sehingga kayaknya sih enggak perlu ke hak merek. Tapi kalau memang itu terpaksa ya harus dibutuhkan tentang hak merek, ya Ibu mau enggak mau harus mengejar, jadi mengejar kembali Ibu. Nah, gitu. Terus saya lanjutkan belum yang Mas Anandito ya, saya baca langsung ya Mbak Mita ya. Ya, Pak, belum jelas maksudnya kirim email kemana. Jadi begini Pak atau Mas Anandito. Jadi pada saat Mas Anandito itu sudah kirim jadi masing-masing, entah itu hak cipta, entah itu hak paten, entah itu hak merek, itu ada link untuk komunikasi. Jadi begitu. Artinya Bapak pada saat diterima tidaknya itu ada pengiriman email begitu ya, diberikan email ke alamat emailnya Mas Anandito begitu. Nah, pada saat Mas Anandito mendapatkan email itulah Mas Anandito bisa membalas email tersebut, disampaikan bahwa saya kendalanya bla 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 dan bla 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 begitu. Jadi insya Allah nanti saya bantu Mas Anandito dan Ibu Aminatul
Kebetulan saya punya kontak person untuk hak paten dan hak merek begitu ya. Jadi nanti Ibu nanti saya kasih kontak person kepada orang-orang yang mengurus di hak paten dan hak merek begitu ya. Terus apa bisa ditampilkan timeline pengurusan apa ini? Barangkali bisa dikomentari Mas Anandito. Apa bisa ditampilkan timeline pengurusan merek? Oh, timelinenya. Jadi timeline untuk merek kebetulan di slide saya tadi itu menceritakan tentang paten ya. Jadi sehingga untuk timeline untuk merek saya masih belum ada begitu, Mas Anandito. Jadi kurang lebihnya seperti yang saya sampaikan. Jadi pengalaman Bu Mega itu tidak lebih dari 2 bulan itu sudah. Jadi hari ini kita kirim 2 hari langsung ada jawaban. Begitu jawaban setelah 2 hari tersebut saya masih belum menyempurnakan begitu, saya kirim lagi 2 maksimal 3 hari sudah ada jawaban gitu. Begitu. Untuk nomor HP-nya bisa di-share, saya tulis 08222 917 0008. Itu nggih, selanjutnya Pak boleh tanya langsung. Oh monggo Anandito silakan. Nggih, Ya, Mas. Nggih, selamat siang Pak, izin bertanya. Nggih, siap. Oh, terkait tadi yang Bapak sampaikan, itu kan ada 3 macam ya, pengurusan paten, nggih, kemudian merek. Betul. Nah, kalau untuk UMKM seperti kami yang bergerak di bidang jasa, biasanya kan manajemen nih Pak. Siap. Itu yang paling pas itu pengurusan yang mana dulu ya Pak, antara merek, kemudian paten atau hak cipta. Karena kalau kami berpikirnya sih yang kita urus mereknya dulu. Kemudian baru mungkin paten atau hak cipta itu, tapi kan agak rumit ya prosedurnya ya Pak ya. Jadi gini, sudah cukup Pak Anandito? Ya. Jadi gini Pak Anandito, jadi tidak semua Bapak harus mengurus 3-tiganya Bapak. Jadi masing-masing untuk peruntukannya berbeda-beda. Kalau untuk urusannya Pak Anandito, ini namanya pengurusan merek jasa Bapak. Di mana merek jasa yang dimaksudkan di sini Bapak mungkin mempunyai sebuah logo. Kalau memang dalam bidang transportasi ya berarti logo transportasinya begitu Bapak. Kalau memang Bapak dalam jasanya itu melibatkan kependidikan, semacam lembaga pendidikan kursus, intinya mengarah pada mereknya gitu Bapak. Mereknya itu lebih cenderung mengarah kepada logonya. Jadi seperti pengalamannya Bu Mega itu logo sahinya itu, nah itu yang ditekankan begitu Pak Anandito. Saya tambahkan sedikit. Untuk hak paten rasa-rasanya tidak perlu Bapak, karena hak paten itu ya manakala Bapak Ibu di sini mempunyai sebuah ya arahan untuk hak paten perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu, hak paten itu orientasinya kepada alat, pertama berupa alatnya itu harus ada pembaruan atau proses. Nah, itu ke paten seperti itu Pak Anandito. Sementara kalau hak cipta, ini hak cipta itu segala sesuatu yang sudah menjadi olah pikir, hasil karya pikir, baik itu secara perorangan atau secara kelompok, baik itu berupa jurnal kah, apakah itu berupa gambar karikatun kah, atau berupa buku dan macam-macamnya, itu lebih arahnya ke hak cipta. Begitu Pak Anandito. Mudah-mudahan ada pencerahan setelah saya jelaskan begitu Bapak. Iya Pak, kalau ini terkait dengan paten pelatihan Pak, itu gimana Pak? Kan bisa dipatenkan ya. Jadi kita mematenkan, maksudnya berancang-ancang untuk mematenkan mulai dari metodologi pelatihannya. Misalnya sebelum mengikuti pelatihan itu, kemudian tahap evaluasinya. Jadi proses. Dan termasuk juga kurikulum atau materinya. Tapi di sisi lain kami juga berpikir bahwa ini kan materi juga nanti akan berkembang terus. Jadi belum tentu materi yang kita patenkan di tahun ini, misalnya 2021, akan sama dengan yang kita gunakan di tahun 2022 dan 2023 dan seterusnya. Itu bagaimana ya Pak? Jadi kalau memang Bapak mengarah pada itu,
itu arahannya cenderung ke namanya hak cipta, Bapak. Di mana hak cipta itu kalau memang itu dirupakan dalam bentuk konsep berupa buku dan macam-macamnya, itu nanti bisa dihak ciptakan. Namun karena seiring waktu seperti yang disampaikan Pak Anandito, seiring waktu akan perubahan-perubahan, ya mau enggak mau, Pak, karena hak cipta itu adalah sifatnya itu hasil karya yang entah itu terpublish begitu atau hasil karya yang enggak kepingin hasil karyanya diakui orang lain, maka itu dinamakan dihak ciptakan. Nah, namun kalau Bapak melakukan proses, nah ini namanya bisa melalui namanya tadi kan saya tunjukkan bisa melalui proses atau bisa berupa alat. Kalau berupa proses ataupun alat itu namanya hak paten, begitu Bapak. Gimana Pak Anandito? Iya, pertanyaan saya ini Pak, kalau kita misalnya kita mematenkan atau mengurus hak cipta sebuah produk atau ini, kemudian kita agak ada perubahan, misalnya ada perubahan detail-detailnya kayak gitu, tuh apa bisa atau memang hanya satu kali itu aja Pak, satu kali pengurusan itu Pak? Iya, jadi kalau memang itu satu kali pengurusan, Pak, karena itu nanti akan istilahnya dipatenkan bahwa itemnya itu nanti yang dipatenkan begitu, Bapak. Okay. Jadi yang sifatnya contoh, Bapak, pembelajaran yang efektif, mohon maaf ini saya kasih contoh, Pak. Pembelajaran efektif itu paling pas menurut kami itu umpama 3 orang setiap satu dosen umpama gitu. Nah, itu dipatenkan. Nah, dalam pengembangan ternyata Pak Anandito itu menjadi 5 orang, otomatis kan sudah bergeser Pak dengan istilahnya yang dipatenkan dari yang pertama. Begitu Bapak. Okay. Berarti yang dipatenkan itu sesuatu yang ini ya Pak ya, yang sudah fix gitu ya. Yang sudah fix Bapak, yang sudah fix, yang sudah bisa fix. Dinamis kita ya, ada perubahan. Enggak bisa Bapak, karena itu nanti ada klausalnya bahwa rumusnya Bapak menggunakan ini sudah baku, yaitu nanti yang dipatenkan begitu Bapak. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Anandito, mudah-mudahan membantu Pak. Oke, Mbak Mita silakan. Ya Pak, itu ada yang minta nomor handphonenya ditulis di chat Pak. Itu sudah saya tulis itu di atas itu 0822917008 itu di bawahnya Pak Anandito, Pak boleh tanya langsung itu. Oh iya Pak, terima kasih atas waktunya Pak ya. Oh ini direct, mohon maaf. Oh itu ditulis lagi sama Pak Anandito itu. Terima kasih. Karena tadi saya jawabnya langsung ke Pak Anandito itu, saya nggak sadar itu. Terima kasih. Oh iya Pak, terima kasih Pak ya. Sangat bermanfaat sekali materi yang dipaparkan pada webinar kali ini. Semoga materi yang diberikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin. Okay. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi terakhir, yaitu game dan penutup. Untuk gamenya kali ini yaitu tebak huruf rekan-rekan. Jadi saya akan membacakan sebuah kalimat yang akan menjelaskan tentang huruf tersebut. Bagi yang sudah tahu jawabannya, silakan mengirim jawabannya di kolom komentar ya teman-teman. Jawaban yang tercepat dan tepat akan mendapatkan hadiah senilai 25.000 untuk setiap pemenangnya. Saya ulangi, saya akan membacakan sebuah kalimat yang akan menjelaskan tentang huruf tersebut. Jadi misalnya, saya akan membacakan kalimat apa, nanti jawabannya cuma satu huruf, misalnya B, C, gitu ya rekan-rekan. Langsung saja, saya akan membacakan pertanyaan yang pertama. Apa yang ada di ujung langit? Sekali lagi, apa yang ada di ujung langit? Ya, sudah ada yang menjawab pertanyaan tercepat, yaitu Pak Anandito Birowo. Silakan menulis nomor handphonenya Pak di kolom komentar. Selanjutnya kita akan langsung ke pertanyaan yang kedua, yaitu kecil. Maaf, pertanyaannya apa timbul di layar? Saya kok nggak bisa lihat ya jawabannya. Tidak timbul, saya yang membacakan Ibu. Oh gitu, iya deh. Pertanyaan yang kedua yaitu kecil di Jakarta, besar di Aceh. Apakah itu? Saya ulangi, kecil di Jakarta, besar di Aceh. Ya, sudah ketemu jawaban tercepat dan juga tepat dari Ibu Ayi. Ya, silakan mengirim
nomor handphonenya di kolom komentar. Sudah. Jangan lupa absen untuk absensi yang telah kami kirim di kolom chat ya rekan-rekan. Apakah ada tambahan Ibu Mega? Oke, mungkin bisa foto bersama dulu, Mbak. Oh iya. Dinyalakan Ibu Mega videonya. mau foto dia. Iya, dinyalakan videonya untuk semua peserta. Silakan dinyalakan untuk semua peserta. Kita akan melakukan foto bersama. Sudah, Ibu? Oke, sudah. Apa ada tambahan lagi, Bu Mega? Langsung tutup aja, Mbak. Terima kasih. Sudah. Alhamdulillah kita setelah sampai di penghujung acara, saya ucapkan terima kasih kepada kedua pemateri kita hari ini dan juga rekan-rekan yang sudah hadir pada webinar siang ini. Saya selaku MC memohon maaf jika terdapat kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Semangat kasih teman-teman semuanya. semua, semoga sukses. Sama. Sukses selalu. Amin.